Minggu ini kayaknya lebih baik dari minggu sebelumnya, bahkan bisa dibilang jauh lebih baik. Tapi saya nggak tahu deng, bisa jadi hal baik ini minggu depan berubah jadi kesedihan. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu juga sebenarnya. Oh iya, saya punya teman baru. Bisa dibilang dia adalah orang paling seru yang pernah saya kenal. Sangat menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan untuk jadi seorang teman. Teman baru yang sebenarnya juga jadi alasan kenapa minggu ini jadi jauh lebih baik. Karena minggu ini saya jadi sering ketawa. Cerita apa ya? Oh iya, minggu ini sebenarnya sangat baik juga karena saya lagi coba untuk nulis novel lagi. Sebuah judul yang sudah saya simpan 3 tahun lalu, berarti dari 2017. Outline sudah ada walau berulang kali saya gonta-ganti dan akhirnya sudah dapat outline yang pas, yang cocok dengan apa yang saya mau. Ya, seimbang lah sama imajinasi dan realita. Karena kita kalau yang namanya nulis buku itu, sefiksi apapun juga nggak boleh seenaknya. Harus masuk akal, harus pakai logika. Ngomongin soal buku, itu kayaknya apa ya? Nulis dan buku kayaknya cuma ya hidup saya ya itu. Kalau orang nanya sana lagi ngapain, ya jawabannya kalau nggak lagi nulis ya lagi baca buku. Dua hal yang cuma saya inginkan di bumi. Itu doang, nggak ada lagi. Saya sering tahu merasa hidup orang lain tuh seru banget ya. Ini beneran. Saya kalau lihat di sosial media, lihat story orang-orang, itu saya iri banget. Iri sama mereka yang punya kepercayaan diri buat bagi rasa senang, kegembiraan yang saya sendiri nggak mampu. Ya balik lagi sih, tiap orang kan beda-beda. Yang kembar aja beda, yang cuma lahir beda 2 hari aja juga beda. Jadi ya mungkin itu kenapa saya menulis dan baca buku. Karena itu doang yang cocok sama saya. Satu-satunya ruang yang gak berisik. Atau malah, buku adalah satu-satunya keramaian yang bisa saya terima. Sebenarnya, saya menulis juga karena hidup saya tuh gak seru. Gak seru banget. Rasanya kayak, kok semua realita, kenyataan, keseharian yang ada di hidup saya biasa aja gitu. Saya selalu bermimpi untuk menciptakan planet sendiri. Aneh ya. Makanya di buku saya ada istilah planet biru, itu saya juga sebenarnya. Abisnya mau kabur ke Timbuktu sama Donald Bebek, susah dijangkau. Dari kecil, mimpi untuk bangun sebuah planet udah ada di dalam kepala saya. Jelas nggak mungkin, jelas ide gila, jelas mustahil. Dan makin saya beranjak, mimpi itu semakin menertawakan saya. Mana mungkin buat planet sendiri? Buat bangunan aja susah, butuh pondasi yang gak main-main. Sampai akhirnya, saya menemukan alat dan bahan untuk membangun sebuah planet. Yang tiada lain tiada bukan adalah secari kertas dan sebuah pulpen. Dari sesuatu yang terlihat sepele itu, dari secari kertas yang gak bernilai, saya justru menggambar rencana membuat planet. Ya, planet itu memang gak nyata dan gak bisa digenggam. Karena planet itu letaknya ada di dalam kepala saya. Coba kita bayangin ya. Bayangin aja gitu. Kira-kira bentuknya kayak apa ya? Mungkin warnanya warna hitam, warna favorit saya, warna misterius supaya apa yang orang lain lihat sebenarnya nggak benar-benar seperti yang terlihat. Karena
Apa yang lebih seru dari main petak umpet dan gak ketahuan? Ya kan? Nah, itu kenapa saya menulis. Karena saya butuh buat kehidupan seperti yang saya mau. Karena kalau saya nggak bisa nuntut semesta, berarti saya bisa menciptakan semesta saya sendiri. Makanya saya orang itu senang banget berhayal. Suka berimajinasi, juga romantis. Ini nggak tahu ya, ini narsis banget. Tapi saya memang romantis. Bayangin aja, hari gini gitu nulisin seseorang atas dasar kagum tapi yang dituju nggak pernah tahu kalau dia sudah jadi tokoh utama sebuah novel yang juga akan jadi sebuah film. Apalagi namanya kalau bukan romantis. Bercanda, saya yakin ada yang jauh lebih romantis daripada saya. Kamu mungkin? Oke, cerita apa nih? Saya ada sebuah cerita. Saya lupa judulnya apa, tapi saya hafal betul inti ceritanya. Alkisah ada seorang laki-laki, dia bekerja di sebuah kapal, hidupnya di tengah laut. Dia mengangkut orang yang hendak pergi dari satu pulau ke pulau lain. Sampai suatu hari, ada satu orang penumpang yang mencuri perhatiannya. Penumpang itu merupakan seorang perempuan yang wajahnya muram. Perempuan yang sangat menyedihkan. Sampai-sampai lelaki itu berpikir, ketika dia turun nanti, dia harus bahagia bagaimanapun caranya. Semesta tidak percaya sampai dia sendiri mewujudkannya. Dia berhasil membuat perempuan itu jadi orang paling bahagia di dunia, walau bahagianya cuma sebentar. Karena ketika sudah sampai tujuan, mereka nggak bisa turun bareng. Ya, namanya juga cerita. Di tiap perjalanan, kita pasti ketemu banyak tokoh. Kita pasti juga pernah ketemu satu orang yang harusnya asing, tapi rasanya malah seperti sudah kenal bertahun lamanya. Kayak, kok banyak samanya ya? Ya, pokoknya gitu deh. Kalian pasti pernah lah ketemu diri kalian di dalam tubuh orang lain dengan versi yang lebih baik. Dan itu juga yang terjadi pada perempuan itu. Dia menemukan dirinya dalam diri lelaki itu dengan versi yang lebih ceria. Bahkan suatu malam, dini hari, ketika perempuan itu sedang bersedih, menatap laut, menyimak suara ombak, juga angin laut yang membuatnya kedinginan, lelaki itu menghampirinya. Padahal sudah berulang kali ia katakan, "Jangan ganggu aku malam ini, aku mau menikmati kesedihanku." Tapi lelaki itu tidak peduli. Dia tetap menemaninya, membuatnya tertawa sampai perutnya sakit. Lalu perempuan itu bilang, "Kamu tuh nyebelin banget tau gak? Harusnya aku sedih malam ini. Harusnya gak kayak gini rencananya." Nyebelin. Aku gak bisa tiap kali kamu bikin aku ketawa dan selalu berhasil. Curang banget. Dua tokoh dengan banyak kesamaan, tapi ternyata saking samanya, mereka ternyata sudah dipisahkan oleh satu perbedaan yang menjauhkan dua rasa senang. Kita memang gak akan bisa menuntut jarak, apalagi menuntut waktu. Dan gak ada yang bisa disalahkan. Bukan salah lelaki itu memutuskan bekerja di atas kapal. Bukan salah perempuan itu memilih naik kapal yang sama. Bukan salah mereka pertemuan itu terjadi. Bukan. Itu bukan kesalahan. Itu bagian dari perjalanan. Dan yang namanya perjalanan pasti sudah digariskan. Sekarang tergantung manusianya. Kembali ke cerita tadi,
Ketika sudah sampai pelabuhan dan perempuan itu sudah harus turun, mereka berpisah. Perempuan itu lantas bertanya, "Hei, jadi apakah ada hari esok?" Lelaki itu menjawab, "Kayaknya kamu udah paham tanpa perlu kujelaskan." Ya, memang mereka terlalu sama. Sama-sama bisa random dan serius dalam waktu yang sama. Terus ya udah, perempuan itu turun, melanjutkan hidupnya, pun dengan lelaki itu yang bekerja seperti biasanya. Dengan keduanya saling berharap semoga di hari yang baik nanti, mereka bisa bertemu untuk sebentar saja, mengabadikan momen yang sebenarnya sudah abadi di dalam kepala. Karena kadang, beberapa hal lebih kekal dari kata selamanya. Dan itu yang dilakukan mereka berdua. Mungkin bila diibaratkan sebuah buku, cerita mereka itu seperti sebuah buku yang sampulnya warna-warni, indah, menarik, dan ditulis oleh seseorang yang tulus menuliskannya. Tapi ketika kita sudah beli bukunya, baru sampai di halaman pertama, ketika kita balik lembar berikutnya, ternyata tidak ada tulisan apa-apa. Mereka adalah kisah yang harus selesai sebelum dituliskan. Menyedihkan. Mungkin terdengar sangat menyedihkan. Andai mereka bisa membekukan waktu, mungkin di atas kapal adalah waktu yang harusnya diberi formalin supaya awet. Tapi manusia memang kadang terlalu jauh menghayalkan sesuatu apalagi yang menyangkut dengan rasa senang. Dan segala hal yang terlalu, itu gak baik, itu gak menyehatkan. Kita memang gak pernah tahu siapa orang yang akan datang ke hidup kita. Cuman kita tahu, mereka datang cuma untuk titip pelajaran. Itu hal yang pasti. Sosok perempuan dan laki-laki di atas kapal tadi, mereka memilih untuk tidak memulai apa-apa karena mereka ingin menyelamatkan rasa senang itu. Supaya yang berbekas cuma rasa senang. Cuma yang indah-indah aja. Jadi, semua sudah harus selesai sekarang. Buku dengan halaman kosong yang harus berakhir bahkan belum sampai di bab pertama. Baru sampai ucapan terima kasih. Terima kasih sudah mengenalku. Ya, semua sudah harus selesai. Mereka tahu memang terlalu cepat untuk diakhiri. Tapi buat apa menyelamatkan hari kemarin untuk hari esok yang gak pernah ada? Mereka sama-sama mengenal perasaan itu. Sesuatu yang baru tapi tidak asing. Perasaan menyenangkan yang mereka berdua tahu gak akan, gak boleh, dan gak bisa bertahan lama. Petualangan yang harus mereka hindari tanpa perlu dicoba. Bukan karena gak mau berusaha, tapi karena mereka tahu gak semua yang diusahakan bisa ada hasilnya. Gak apa-apa, mungkin beberapa jarak diciptakan Tuhan bukan untuk ditempuh, tapi untuk dibiarkan tetap jauh. Itu kayaknya jadi satu-satunya misi penyelamatan hati yang bisa mereka lakukan. Walau terlalu cepat buat mereka menyimpulkan banyak hal. Bahkan mereka gak perlu menjelaskan, mereka sama-sama merasakan. Jadi, mereka memulai untuk mengakhirinya. Bukan karena mereka penakut, tapi karena mereka berusaha untuk saling menjaga. Tapi lucu juga ya, lucu bagaimana cinta menertawakan mereka.
Bayangkan, mereka searah, tapi nggak bisa pulang bareng. Mereka banyak samanya, tapi ternyata beda banget. Mereka nyambung, tapi nggak akan bisa terikat. Nggak apa-apa, kan nggak semua tokoh bisa masuk dalam cerita yang sama. Besok juga lupa.